Kita sering banget kan mikir kalau peta dunia yang kita kenal sekarang itu udah final, udah lengkap. Tapi ternyata ada satu samudra raksasa yang baru aja resmi diakui keberadaannya. Ini kayak nemuin sebuah misteri besar di halaman belakang rumah kita sendiri. Oke, jadi gimana ceritanya? Kok bisa ada samudera baru? Yuk kita bedah bareng-bareng kisah Samudera Selatan. Samudera yang sebenarnya udah ada dari dulu, tapi seolah-olah ngumpet di depan mata kita. Jadi gini, selama ratusan tahun, perairan yang super luas ini tuh kayak ngalamin krisis identitas. Kadang diakui ada di peta, besoknya hilang lagi dari peta resmi, benar-benar labil statusnya. Coba deh lihat lini masa ini gila banget. Perdebatannya itu makan waktu 1 abad penuh. Bayangin ya, tahun 1928, samudera ini pertama kali diakui secara internasional. Terus, tahun 53, statusnya dicabut lagi. Dianggap, ya udah, gabung aja sama samudera lain, nggak spesial. Baru di tahun 2021, National Geographic akhirnya bilang, oke, ini resmi samudera kelima di dunia. Ini bukti nyata kalau mendefinisikan batas di planet kita tuh rumit banget. Tapi, ini bukan cuma soal nama baru atau garis di peta loh. Yang bikin samudera ini super spesial adalah, dia itu mesin raksasa. Sebuah kekuatan alam yang luar biasa dahsyat dan udah ada dari jutaan tahun yang lalu. Semuanya berawal sekitar 30 juta tahun lalu. Saat itu, benua Antartika dan Amerika Selatan pecah dan terpisah. Nah, perpisahan ini ngebuka sebuah celah raksasa yang kita kenal sebagai Selat Drake. Satu peristiwa geologis ini, cuma satu ini, ternyata jadi pemicu yang ngelepasin arus paling kuat dan paling penting di planet kita. Namanya arus sirkumpolar Antartika, atau biar gampang kita sebut aja ACC. Ini satu-satunya arus di dunia yang bisa muterin bumi tanpa nabrak benua sama sekali. Jadi dia bebas ngalir, nyambungin Samudra Atlantik, Pasifik, sama Hindia. Anggap aja ACC ini kayak jantungnya planet kita. Dia yang ngaduk air dari semua samudra, nyebarin panas dan nutrisi ke seluruh dunia. Cuaca yang kita rasain ribuan kilometer dari sana, itu sangat dipengaruhi sama si ACC ini. Oke, seberapa kuat sih emangnya? Coba pegangan. Setiap 1 detik, ACC ini mindahin 130 juta meter kubik air. Susah kan ngebayangin ya? Coba kita bandingin ya. Volume air segitu tuh setara dengan 100 kali lipat lebih banyak dari gabungan semua sungai di seluruh dunia. Bayangin, kekuatan dahsyat inilah yang jadi motor penggerak utama iklim global kita. Dia benar-benar berfungsi kayak termostat raksasa buat bumi. Nah, mesin raksasa ini ternyata nggak cuma ngatur iklim, dia juga jadi sumber kehidupan buat ekosistem yang, luar biasa unik dan kaya raya. Ada fenomena unik di sini. Namanya konvergensi Antartika. Ini tuh kayak garis batas alami di mana air dingin dari selatan yang super kaya nutrisi ketemu sama air yang lebih hangat dari utara. Pertemuan ini menciptakan semacam cincin kehidupan di sekeliling Antartika. Ini benar-benar kayak prasmanan biologis raksasa, jadi titik awal dari jari makanan laut paling produktif di bumi. Dan hasilnya? Walaupun airnya dingin banget, samudra ini penuh sama kehidupan. Ada paus biru, hewan terbesar yang pernah hidup. Ada berbagai jenis penguin, anjing laut, sampai cumi-cumi kolosal. Dari yang paling kecil sampai yang paling raksasa, semuanya tumplek di sini. Dan dari semua kehidupan tadi, ada satu pahlawan utamanya, krill Antartika. Total berat dari satu spesies kecil ini aja diperkirakan 500 juta ton. Itu lebih berat dari gabungan semua manusia di bumi. Gila kan? Krill ini benar-benar jadi bahan bakar utama yang menghidupi hampir semua makhluk lain di sana. Kehidupan di sini tuh benar-benar aneh dan super keren. Adaptasinya gila-gilaan. Contohnya ikan es buaya ini. Lihat deh darahnya, bening bukan merah. Kenapa? Soalnya dia nggak punya hemoglobin. Oksigennya langsung diserap aja dari air yang super dingin. Nggak cuma itu, di dalam darahnya ada protein anti beku alami biar badannya nggak jadi es balok. Ini benar-benar evolusi di level yang paling ekstrim. Oke, ini semua kan adanya di ujung dunia. Jauh banget. Terus, kenapa kita yang di sini harus peduli? Nah, ini bagian paling pentingnya. Samudra Selatan ini sebenarnya adalah AC raksasa buat planet kita. Dia nyerap sebagian besar panas berlebih dan CO2 dari atmosfer, bantu jaga suhu bumi biar nggak makin panas. Masalahnya, fungsi vital ini sekarang lagi terancam. Ekosistem yang terpencil tapi rapuh ini lagi menghadapi 3 ancaman besar sekaligus, dan semuanya datang dari aktivitas manusia. Mulai dari perubahan iklim yang bikin laut menghangat, penangkapan ikan ilegal yang merusak jaring makanan, sampai lubang ozon yang merusak dasar dari kehidupan itu sendiri. Lihat deh grafik ini. Ini nunjukin dampak nyata dari lubang ozon.
Produktivitas fitoplankton, itu loh organisme super kecil yang jadi dasar dari semua kehidupan laut, turun sampai 15%. Artinya, fondasi paling dasar dari jaring makanan di Antartika lagi digerogoti. Ini ancaman yang nggak kelihatan mata, tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Jadi, ironis ya, selama ratusan tahun, samudra ini cuma jadi misteri di peta. Sekarang saat kita akhirnya bisa melihat dan memahaminya dengan jelas, pertanyaannya adalah, apa kita bisa melindunginya sebelum semuanya terlambat? Nah, itu pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng.